Berarti itu menjadi salah satu hambatan kalau berbicara soal perdagangan karbon dan dihubungkan pada transisi energi. Kalau misalnya kita hubungkan dengan ini kebijakan-kebijakan dari Kementerian SDM dalam proses transisi energi, apalagi kan ada hilirisasi energi misalnya, energi hijau gitu. Ya, kalau bagi saya sebenarnya apa yang sudah hari-hari ini sedang diupayakan oleh Menteri SDM, kita harus sambut dengan baik ya. Oke. Walaupun tentu banyak lagi konsekuensi dari situ ya. Katakanlah sekarang dari B40 jadi B50. Nah itu gimana Bang? Misalnya kan. Potensi ke depannya. Ya, artinya memang potensi kita, ketergantungan kita kepada energi fosil berkurang. Iya. Walaupun ada yang bilang misalnya, berarti kan akan ada penanaman kelapa sawit yang akan semakin masif gitu kan. Saya bilang sebenarnya persoalan kelapa sawit yang lebih banyak menjadi masalah itu kan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat lagi-lagi. Semakin luas perkebunan kelapa sawit juga tidak linear dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar, malah banyak konflik-konflik yang ada di daerah tuh. Iya, sebenarnya itu saya bilang. Jadi ketika misalnya Pak Prabowo bilang sawit sama dengan pohon, persoalannya bukan di situ sebenarnya. Oke. Yang persoalannya adalah setiap pembukaan lahan sawit pasti terjadi penggusuran masyarakat. Iya. Pasti terjadi pengambilan lahan-lahan masyarakat. Itu aja sebenarnya. Kalau itu dituntaskan dengan baik, masyarakat nggak terlalu ada masalah dengan perkebunan dalam arti kelapa sawitnya ya, dengan pohonnya. Dan kadang-kala kan ini Kementerian Agraria itu nggak bisa menyelesaikan terkait dengan konflik agraria itu, terkait dengan siapa yang punya. Tapi nggak tahu ya, pas suatu saat kalau kita di pemerintahan berbeda pola pikir kita hari ini dengan kita di dalam. Artinya kalau memang kita tetap berpihak pada masyarakat, ya sudah, sepanjang memang tidak ada juga bukti bahwa itu adalah tanah negara, ya sudah, maka masyarakat yang paling berbatasan dengan tanah itu, ya kita harus aja ngobrol. Kalau mau diambil ya ada kompensasinya. Ada kompensasinya. Dalam menentukan kompensasi itu, kalau istilahnya Pak Jokowi dulu, ganti untung. Jangan ganti rugi kan, gitu kan? Ganti untung. Jadi orang jual tanahnya dia beruntung gitu. Jangan sampai dia udah jual tanahnya terus dia nggak bisa nanam apa-apa, dia miskin. Kita punya istilah yang baik sebenarnya, istilah plasma kan. Tapi lagi-lagi kan sebenarnya plasma ini pun tidak juga dengan rela hati dibelikan oleh pengusaha kan. Coba kalau dengan rela hati benar dilakukan, katakanlah diambil sekian banyak, tapi 2 hektar ini kalian kelola, kita biayain, hasilnya kalian jual ke kita. Sebenarnya ketika hasil ini dijual ke pihak perusahaan, sebenarnya perusahaan juga kan sudah dapat sepersekian.